Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, yang sebentar lagi akan berbuka puasa, sore ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang bersifat kejiwaan, penyakit hati yang bisa membawa orang melakukan perbuatan tercela. Salah satu fungsi Al-Quran adalah syifa. Syifa itu dia penawar, pengobat, penyembuh penyakit hati. Orang yang mempunyai penyakit hati pasti hidupnya gelisah. Tidak senang melihat orang gembira dan gembira melihat orang sengsara. Penyakit hati bermacam-macam sifatnya. Yang terberat adalah syirik, yaitu perbuatan syirik yang menganggap ada Tuhan selain Allah, menganggap ada kekuatan lain selain Allah. Tetapi yang penting, saudara, orang yang punya penyakit hati itu perbuatannya itu macam-macam. Yang masih hebat sekarang ialah seorang bocah putri berumur 8 tahun di Bali dibunuh, dikuburkan di tempat kotoran ayam. Ini perbuatan bukan saja biadab ya, tetapi perbuatan orang yang hatinya sudah rusak. Hatinya sudah binasa. Hatinya sudah tidak normal lagi. Hatinya sudah hitam. Hatinya sudah tidak beres. Penyakit hati bisa diobati dengan menyadarkan diri bahwa kalau kita teruskan kita dalam suasana sakit hati itu, pasti orang yang bersangkutan akan menderita. Penyakit hati adalah penyakit yang sebenarnya tidak boleh dibiarkan berlarut, dibiarkan selalu menggerogoti jiwa manusia. Sebab jiwa manusia itu sebenarnya, saudara, bersih pada hakikatnya. Ada fitrah, ada kesucian. Tapi mengapa dia menjadi kotor? Sehingga tumbuh segala macam penyakit di situ. Itu sesungguhnya kan lingkungan. Karena ketidaksadaran kita. Karena minum obat-obat terlarang, narkoba. Kadang-kadang juga bisa memakan makan yang haram, memakan yang tidak halal, dan itu tidak mudah, saudara. Di dalam suatu kultur yang kumuh, dalam suatu masyarakat yang sudah tidak mampu lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang pantas dan tidak pantas, mana yang bermoral dan tidak bermoral, itu memang tidak mudah, saudara. Oleh sebab itu, ada kaitan juga dengan kita melakukan salat yang di dalam agama kita dikatakan sebagai tiang agama. Oleh sebab itu, saudara, para pemirsa, janganlah kita larut berkubang dalam dosa dan dusta. Janganlah kita terus berkubang dalam hati yang sakit. Sembuhkan penyakit hati itu. Sadar bahwa penyakit itu bukan saja bisa merusak orang lain, tapi juga akan merusak diri sendiri. Orang yang penyakit hati, perbuatan jahat itu bermacam-macam. Dari bentuk kriminal yang sederhana sampai yang paling besar. Pembunuhan, pemerkosaan, korupsi, dan segala bentuk itu. Kadang-kadang juga suka mencela orang lain, suka mengumpat, suka memfitnah. Ini adalah bagian atau manifestasi dari sakit hati itu. Seorang beragama harus berusaha membebaskan dirinya, memerdekakan dirinya dari penyakit hati yang semacam itu. Hidup hanya sekali dan jangan dipermainkan. Kita tidak tahu ya, hidup yang sekali ini, dan kita tidak mungkin lagi datang ke bumi memperbaiki kelakuan kita.
memperbaiki hati kita. Hidup yang sekali ini harus dimanfaatkan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di seberang makam jauh di sana. Itu akan sangat tergantung kepada perilaku kita di muka bumi ini. Siapa yang buta di muka bumi ini, dalam hidup duniawi ini, dia akan buta di akhirat. Bahkan jalannya akan jauh lebih tersesat lagi. Para pemirsa yang budiman, bulan Ramadan adalah satu masa yang baik sekali untuk melakukan introspeksi, untuk refleksi diri, mengenang, mengingat segala kelemahan diri, dan berusaha menguatkannya, berusaha memperbaiki diri. Tak seorang pun di muka bumi yang bebas dari dosa.